Hari ini kebetulan terdapat waktu luang, jadi ingin berbagi sedikit dalam channel YouTube. Walaupun bukan bertujuan untuk menjadikannya sebagai channel yang secara rutin memberikan konten, namun kadangkala dirasa akan bermanfaat jika terdapat beberapa pemikiran ataupun gagasan, ide maupun pelajaran yang dapat disampaikan di dalamnya guna mendukung bertambahnya kebijaksanaan, kecerdasan, serta pemikiran-pemikiran positif di dalam diri dari masing-masing yang menyaksikan ataupun mendengarnya. Pada hari ini kiranya terdapat beberapa poin yang bisa membuat hidup kita itu jadi lebih terasa berjalan dengan lancar, dengan baik, dan tentunya dengan bahagia. Banyak hal mana yang boleh dibilang berkaitan dengan segi perekonomian, khususnya dalam masyarakat, serta berbagai persepsi lainnya yang semestinya kita miliki di dalam mindset dari diri sendiri. Berbicara tentang kemapanan, atau katakanlah kaya ataupun miskin, sesungguhnya kata kaya ataupun miskin di sini bukanlah terletak dari seberapa jumlah harta yang dimiliki, melainkan terletak pada mindset orang tersebut. Tidak peduli orang tersebut memiliki harta yang serba terbatas ataupun dalam keadaan kekurangan, asalkan mindset di dalam pikirannya itu sebagai mindset dari orang yang kaya, tidak lama harta kekayaan pun itu dapat ditarik olehnya. Dan sebaliknya juga demikian. Tidak peduli seseorang memiliki harta sebanyak apapun, jika mindset di dalam pikirannya itu sebagai orang yang miskin, tidak membutuhkan waktu lama, semua harta kekayaan yang dimilikinya pun akan habis tanpa sisa. Jadi di sini pentingnya kita menanamkan mindset di dalam diri terlebih dahulu, karena mindset tersebut akan berfungsi untuk menarik apa yang kita inginkan. Jadi seperti magnet yang mana setelah kita memilikinya, segala sesuatunya itu akan datang menghampiri diri kita. Dan ketika kita menempatkan tujuan hidup di sini, juga perlu untuk memandang dalam waktu yang sedikit lebih panjang. Misal memiliki pandangan untuk 5 atau 10 tahun ke depan, kiranya diri kita akan bagaimana pada saat tersebut. Ketika kita mengetahui ataupun menetapkan kiranya pada 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan diri kita akan menjadi seperti ini, kita ingin menjadi diri yang seperti ini, menjadi figur yang seperti ini, menjadi orang yang seperti ini. Dan di saat inilah kemudian mulai untuk coba sedikit demi sedikit mempersiapkan untuk sampai kepada titik itu. Dan sesekali pun coba untuk berkomunikasi dengan diri kita di 10 tahun tersebut sebagaimana yang diinginkan. Kiranya apa-apa saja yang diperlukan untuk dapat sampai ke titik itu. Jadi ini poinnya, di mana setiap orang sukses, setiap orang besar, kebanyakan mereka itu memiliki
pandangan jauh ke depan. Makanya dalam setiap halnya yang dilalui secara keseharian, tidak begitu terlalu mempersoalkan hal-hal mana yang dirasa kurang berarti. Mereka hanya fokus pada apa yang menjadi tujuannya ke depan, terus berusaha menggeluti hal tersebut karena itu merupakan tujuannya. Jadi berbeda dengan orang-orang yang tidak memiliki kesuksesan pada umumnya, yang mana orang-orang tersebut itu akan cenderung bekerja karena keharusan. Sementara berbeda dengan orang yang akan sukses di kemudian hari. Mereka akan bekerja karena atas dasar dari keinginan. Jadi melihat dari apa yang sudah menjadi tujuannya itu, kemudian lalu berusaha sedikit demi sedikit, itulah yang akan membawanya pada titik tersebut. Berbeda dengan orang-orang pada umumnya yang kebanyakan gagal ataupun tidak menjadi apa-apa sebagaimana yang dunia ini dapat lihat. Mereka cenderung lebih banyak mengeluhkan keadaan. Contoh halnya, yang paling mudah di saat menemui masalah, itu akan pertama kali menyalahkan pada siapa? Kalau orang-orang yang akan meraih kesuksesan di masa depan nanti itu memiliki ciri ketika bertemu dengan kesalahan ataupun rintangan, hambatan, dan lain sebagainya, yang pertama kali ditunjuk oleh dirinya itu adalah dia akan menunjuk pada dirinya sendiri. Sementara orang pada umumnya yang biasanya tidak menjadi apa-apa itu akan cenderung menunjuk kepada orang lain. Alhasil apa? Tidak ada perbaikan bagi dirinya. Sementara orang yang akan maju di kemudian hari, dia akan melihat pada dirinya, tunjuk pada diri apa yang salah pada diri ini, apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki. Sekalipun memang mungkin saja terdapat kesalahan mana yang bukan terletak pada diri sendiri, yaitu kesalahan pada orang lain. Tapi di sini orang-orang yang sukses tersebut akan memberikan saran. Apabila memang kesalahan itu tidak berasal dari diri sendiri, melainkan berasal dari orang lain, tentunya kita pun tidak dapat mengatasinya. Karena kesalahan itu bukan terletak pada diri kita. Dan kesalahan yang mana kita tidak dapat mengatasinya, untuk apa sibuk terhadapnya? Bukankah lebih baik kita melihat pada diri kita, pada kesempatan-kesempatan atau peluang-peluang yang mana dapat meningkatkan kinerja dari diri kita, sehingga dapat menutupi kekurangan tersebut, dapat menutupi masalah tersebut, dapat mengatasi berbagai persoalan dan rintangan yang ada, yang diakibatkan oleh kurangnya kemampuan dari orang lain atau kesalahan yang dilakukan orang lain. Bukankah itu akan lebih baik? Yang mana itu akan menutupi semuanya karena diri kita. Nih, ini yang dilihat oleh orang-orang yang memiliki cikal bakal untuk meraih kegemilangan di kemudian hari. Mereka kan cenderung demikian. Makanya di sini ketika kita melihat akan hal-hal ini, hal-hal positif seperti ini, perlahan-lahan hidup kita itu seolah semakin berkembang dari hari ke harinya, semakin maju, semakin bertambah dewasa, tidak terlalu memusingkan hal-hal mana yang memang di luar dari kapasitas kita untuk mengontrolnya. Ketika sampai pada saat di mana itu memang tidak perlu untuk dipersoalkan, maka lewatkan saja. Toh dalam waktu 5 tahun yang akan datang ataupun 10 tahun yang akan datang, persoalan yang diributkan tersebut tentunya tidak akan lagi diingat, tidak akan lagi juga dipermasalahkan. Maka apa yang bisa untuk dilepaskan, ya lepaskan saja, biarkan, tidak perlu untuk dipersoalkan.
kunci utama yang paling penting adalah bagaimana diri kita melewati itu, mengatasinya, untuk mengakhiri semua itu dengan hal yang mana kiranya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Itu saja sudah cukup, melangkah melewatinya. Lalu kemudian ada perbedaan lagi, di mana orang yang cenderung itu akan memiliki mindset sebagai orang yang berada itu akan lebih cepat di dalam bekerja. Sementara orang yang memiliki mindset sebagai orang yang akan miskin di kemudian hari, dia akan cenderung bekerja dengan lamban. Bedanya di sini terletak pada cepat lambannya itu. Itu dikarenakan orang tersebut itu lebih memilih pekerjaan-pekerjaan mana yang kiranya itu prioritas untuk didahulukan. Makanya pekerjaan dari orang yang memiliki mindset sebagai orang yang akan sukses di kemudian hari itu akan selesai secara lebih efektif dan efisien. Berbeda halnya dengan orang yang tidak memiliki mindset demikian, di mana pekerjaan yang dilakukannya secara asal dan tidak tahu entah sampai kapan akan selesainya, seolah tanpa tujuan, seperti halnya mengarungi lautan dengan berlayar tanpa memiliki kompas di tangannya. Dia tidak tahu akan menuju ke arah sebelah mana, berputar-putar di tengah lautan tersebut tanpa tahu kapan akan sampainya pada tujuan. Lalu kemudian di sini yang menjadi ciri juga orang yang akan sukses di kemudian hari, cenderung mereka tidak memiliki relasi secara baik. Relasi dalam artian di sini bukan relasi rekan kerja, melainkan relasi seperti pergaulan, di mana memiliki teman mengobrol sepanjang hari itu cenderung orang-orang besar mereka tidak memilikinya demikian. Contoh seperti misalnya Elon Musk atau Steve Jobs dan lain sebagainya, seperti orang-orang besar yang telah kita lihat. Mereka umumnya tidak memiliki kawan-kawan untuk menjadi teman mengobrol sepanjang hari. Mereka hanya akan berelasi itu dengan rekan-rekan, dan topik yang akan dibahasnya pun hanya seputar dari apa yang akan membawa pada kemajuan dari rencana-rencana atau progres-progres yang ada. Itu ciri orang besar. Mereka tidak mengutamakan membuang-buang waktu mengobrol sepanjang hari, sepanjang malam. Itu bukan ciri dari orang-orang yang memiliki cikal bakal untuk menuju sukses. Tapi bukan berarti tidak dapat membangun relasi antara satu dengan yang lainnya. Karena relasi itu penting dalam kesuksesan. Siapapun tidaklah dapat sukses seorang diri. Mereka semua membutuhkan rekan-rekan. Namun di sini bedanya. Orang yang tidak memiliki mindset sebagai orang yang akan sukses itu cenderung lebih mengutamakan banyak membuang waktu untuk obrolan-obrolan yang tidak berarti. Sedangkan orang yang sukses, mereka cenderung akan fokus pada topik pembicaraan yang hanya akan mengarahkan pada pencapaian dari rencana-rencana serta visi-misi yang memang sudah ada di dalam pikirannya. Jadi sampai di sini tentunya kita sudah dapat menangkap kiranya agar dapat menjalani hidup itu menuju kemajuan,
itu haruslah menempatkan diri, memposisikan diri, serta memiliki pandangan yang seperti apa. Karena segala halnya itu memang membutuhkan perjuangan, membutuhkan usaha, membutuhkan proses dari bentukan-bentukan berbagai sumber yang akan menunjang kemajuan. Tidak ada kesuksesan yang dicapai hanya dalam waktu satu hari satu malam. Semua itu membutuhkan waktu dan berbagai macam rintangan serta kegagalan. Ketahuilah bahwa orang-orang besar yang telah meraih kesuksesan di dunia ini, mereka semua bukanlah orang-orang yang menunggu peluang, bukanlah orang-orang yang menunggu kesempatan itu datang, melainkan orang-orang yang mencari kesempatan itu sendiri, mencari peluang-peluang yang ada, lalu menjalaninya. Jika dikatakan orang-orang tersebut, mereka tidak takut akan kegagalan. Dan bahkan jika kita coba untuk kalkulasikan, mungkin orang-orang tersebut yang meraih kesuksesan dalam kehidupan, mereka semua mungkin lebih banyak mengalami kegagalan dibandingkan orang-orang pada umumnya. Jadi sampai pada titik ini, mereka terus berjuang dari kegagalan-kegagalan itu, dan kegagalan itulah yang menjadi pelajaran berharga bagi mereka-mereka. Seakan menjadi tangga yang membuat mereka itu semakin dapat lebih meningkat dan meningkat lagi. Jadi jangan sampai kita itu menjadi orang yang seakan hanya sekedar menunggu dan menghayal akan ini dan itu. Kita harus berusaha untuk mengejar itu. Apa yang dapat dilakukan sedikit demi sedikit yang kiranya dapat menghasilkan poin-poin untuk melengkapi kesuksesan dari gambaran di dalam pikiran yang akan dicapai pada masa depan kelak. Semua itu tentunya haruslah diusahakan. Seperti halnya mengumpulkan atau mengoleksi bagian-bagian yang mana belum ada. Inilah sebenarnya kehidupan. Kita cari untuk itu, untuk sampai kepada titik di mana kita rasa kita memiliki kepuasan atas pencapaian terbesar yang dapat kita raih di dalam hidup ini. Walaupun ini lebih cenderung tampak seakan terlalu condong ke arah pandangan dunia. Namun di sini apabila tidak melihat pada titik ini, jangan pikir untuk ke arah dhamma, karena dunianya pun acak-acakan. Bagaimana dengan dhammanya? Dunia yang kiranya dapat untuk dikejar, masih dapat untuk diusahakan, itu tidak dapat berhasil, mungkin akan sulit untuk berhasil di jalan dhamma yang jauh lebih halus lagi, jauh lebih rumit lagi, jauh lebih membutuhkan kebijaksanaan yang lebih ekstra dibandingkan itu semua. Makanya di sini penting kita juga untuk belajar akan hal ini, hal-hal mana yang dapat membawa kemajuan dalam hidup kita. Minimal-minimal kita dapat untuk hidup dengan bergantung pada diri kita sendiri, tanpa harus mengandalkan bantuan atau uluran tangan dari orang lainnya. Lalu kemudian perlu diingat lagi bahwa segala macam kesuksesan ataupun pencapaian, jangan pikir bahwa karena kita kurangnya kecerdasan, kurang memiliki kepandaian, kurangnya IQ, lantas kita berkecil hati dan seolah pasrah dengan meyakini bahwa bagi diri kita di dalam kehidupan ini tidaklah dapat untuk sampai
menjadi orang yang sukses sebagaimana orang-orang lain. Jangan berpikir demikian. Karena dari orang-orang sukses yang ada, kita dapat lihat bahwa hampir sebagian besar tidaklah berasal daripada IQ, tidaklah berdasarkan daripada kecerdasan yang dimiliki secara intelektual. Terkadang relasi kecerdasan di dalam mengenal karakter orang ini juga dirasa penting. Dan ilmu ini umumnya tidak dipelajari di sekolah. Bagaimana kita melihat seseorang, bagaimana kita mengetahui karakter seseorang, bagaimana kita dapat mengambil hati seseorang. Di sini umumnya tidak dapat untuk dipelajari di bangku sekolah. Namun ketika telah lulus, telah sampai hidup secara masyarakat, di sanalah akan mulai memahami bahwa ilmu ini juga begitu penting. Jadi di sini ketika melihat pada modal-modal untuk mengarahkan kita pada kesuksesan, pada jalan hidup yang cerah di masa depan nanti, kiranya perlu untuk memiliki semangat belajar secara lebih giat lagi, lebih banyak mendengarkan hal-hal positif, mempelajari hal-hal yang kiranya dapat membawa atau meningkatkan semangat, seperti motivasi-motivasi serta inspirasi-inspirasi dari orang-orang besar. Karena hidup kita itu tidaklah begitu lama di dunia ini. Jadi tinggalkan sesuatu itu yang kiranya amat berharga untuk dikenang di hari di mana kita tidak dapat melakukan apa-apa lagi. Setidaknya dalam hidup itu sudah puas setelah mengusahakan semua yang kiranya dapat dikerahkan untuk mendulang sukses sebesar yang dapat diraih oleh kemampuan yang ada pada diri sendiri. Ini tentunya sudahlah cukup. Dan kemudian tidak kalah pentingnya di sini itu memiliki rasa puas terhadap diri sendiri. Karena sebesar apapun kesuksesan yang diperoleh, apabila rasa puas di sana tidak ada, maka selama itu tidak akan pernah merasakan kebahagiaan darinya. Terus-menerus kekurangan, terus-menerus merasa hampa di dalam hidup ini. Tapi kapan rasa puas itu telah dimiliki, dan saat itulah semuanya terasa lengkap. Tidak ada lagi yang menjadi kekhawatiran, tidak ada lagi yang perlu dicemaskan, tidak ada lagi yang seolah terasa sebagai kelaparan atau kehausan di dalam pikiran. Ini poin-poin yang kiranya dapat untuk direnungkan, dapat untuk diambil sebagai pelajaran. Bagaimanapun dari channel YouTube ini setidaknya dapat memberikan inspirasi agar siapapun yang menyaksikan dan mendengarnya itu dapat belajar, meningkatkan diri, semakin maju dari hari ke harinya untuk menggapai atau meraih masa depan yang cerah di kemudian hari. Dan ingatlah bahwa siapapun yang akan sampai pada kebahagiaan, maka orang tersebut akan menjadi sumber kebahagiaan bagi dirinya dan juga banyak orang lainnya. Jadi satu orang yang dapat meraih kebahagiaan itu sangatlah berharga untuk menularkan kebahagiaannya kepada orang-orang lainnya.
Kai lo. Tadi anong bante ya. Kau bodoh cepat tu lo. Macam kita sabi buah. Nggak bisa gitu bante. Tiada pencapaian besar yang diraih hanya dalam waktu sehari semalam. Segala sukses membutuhkan proses. Meskipun keberuntungan merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan, namun hanya dengan bergantung daripadanya sama saja dengan memancing ikan tanpa menggunakan umpan.